Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar nawaqidul Islam, pembatal keislaman, al-ashrah yang 10. Dan kita sedang menjelaskan tentang an-naqid al-awwal. Naqid, pembatal Islam yang pertama. Pembatal Islam yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan asyirku fi ibadatillah, orang ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ini memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bersama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, telah kita jelaskan bahwasanya dalam asyirku, perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam ini sesungguhnya meliputi asyirku fil rububiyah, asyirku fil asma'i was sifat, dan ini telah kita berikan contoh sekilas pembahasan tersebut. Kemudian kenapa Syekh mencukupkan dengan menjelaskan asyirku fi ibadatillah? Karena sesungguhnya apabila seseorang dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya dia lurus dalam hal rububiyah, lurus dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah tidak berguna lagi. Sudah tidak bermanfaat lagi. Lurusnya dia dalam hal rububiyah, lurusnya dia dalam hal asma wa sifat, kalau kemudian dia terjatuh dalam perbuatan syirik dalam perkara uluhiyah. Mana buktinya? Buktinya tentang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy Mekah yang dikafirkan oleh Nabi, diperangi oleh Nabi. Bagaimana kondisi mereka? Secara umum kondisi mereka adalah mereka adalah orang yang dikatakan memiliki keyakinan dan mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan di antaranya walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya Anda tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah. Mereka memiliki kelurusan dalam hal ini, berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengenal Allah, tapi mereka bahkan memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga melakukan talbiyah, mereka berhaji. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang terjatuh dalam asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan mereka yang benar tentang rububiyah Allah bersama dengan rusaknya uluhiyah, rusaknya tauhidul uluhiyah, rusaknya tauhid dalam hal ibadah, menjadikan lurusnya mereka dalam hal rububiyah la yanfa', tidak lagi bermanfaat. Oleh karena itulah Syekh, beliau mengatakan ini mencukupkan dengan pembatal yang pertama asyirku fi ibadatillah. Karena orang yang mereka terjatuh dalam syirik dalam hal ibadah kepada Allah telah rusaklah atau tidak berguna selurus apapun keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik di sini ada dua macam. Dan syirik yang dimaksudkan oleh Syekh dalam hal
pembatal Islam ini adalah syirik, ini syirkun akbar, syirik yang besar. Karena syirik ada dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirkun akbar, syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirkun asghar, syirik yang masih memungkinkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selain syirik dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, demikian pula apabila seorang dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar, maka kesyirikan dia yang besar ini akan menghapuskan semua amal yang dia lakukan. Semua amal kebaikan-kebaikan yang dia miliki akan terhapus dengan perbuatan syirik yang dia lakukan. Sebagaimana Allah sebutkan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan rusaklah seluruh amal-amal Anda. Ini semua amal kebaikan Anda akan rusak karena perbuatan syirik. Ibaratnya syirik merupakan nuklirnya kebaikan. Begitu dia memiliki bergunung-gunung kebaikan, kalau kemudian dia melakukan perbuatan asyirku billah, maka akan seakan-akan diledakkan dan hancur, berantakan semua kebaikan yang telah dia bangun tersebut. Adapun syirkun asghar, belum. Yang rusak adalah amal yang dia sertai dengan syirkun asghar tadi. Adapun amal yang lainnya dia tidak merusak atau tidak rusak dengan perbuatan syirkun asghar yang dia lakukan. Demikian pula syirik yang besar ini akan menjadikan pelakunya khulud finnar, ini kekal di dalam neraka. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan syirkun akbar, mereka adalah khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Adapun orang melakukan perbuatan syirkun asghar, maka mereka terancam dengan azab neraka, akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Pelaku syirkun akbar, mereka adalah halal darahnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Adapun syirkun asghar tidak sampai pada derajat diperangi, ini halal darahnya. Ini di antara perbedaan-perbedaan secara singkat tentang syirkun akbar dan syirkun asghar. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, syirkun asghar seperti di antaranya syirik dalam hal lafaz. Masya Allah wa syi'ta. Ini termasuk lafaz yang mengandung redaksi kesyirikan. Apa yang Allah kendaki dan engkau kendaki. Misalkan dia membawa, mensejajarkan Allah dengan ini manusia. Kemudian syirik dalam itu riya dan sum'ah. Tapi riya yang yasir, riyanya seorang mukmin, riya yang ringan, yang terkadang orang telah beramal dari awal ikhlas, kemudian muncul riya, atau dia sesekali ini tergoda dengan penyakit riya, karena riya ini seperti syahwat yang merupakan selera orang, yang sangat gampang sekali orang terjangkiti dengan penyakit riya tersebut. Atau sum'ah, kalau riya itu dia action, melakukan perbuatan untuk dilihat orang lain agar dipuji. Adapun kalau sum'ah, dia memperdengarkan amaliyah dia, baik dengan cara menceritakan amal yang asalnya tersembunyi, atau dia memperdengarkan amal yang sedang dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, maka ini merupakan perbuatan sum'ah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, perbuatan syirik, ini syirkun akbar, perbuatan yang sangat membahayakan bagi agama seseorang, yang para ulama di antara menyebutkan perbuatan syirkun akbar, di sana ada syirkun doa, syirik dalam hal dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana berdoa kepada kubur, alul kubur, ini orang-orang kuburi yang mereka suka datang ke kuburan dan meminta kepada alul kubur. Ini merupakan di antara syirkun doa, dan ini
sebagaimana perbuatan orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kesyirikan mereka adalah ini meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan arwah orang-orang yang mereka anggap suci sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirkul doa inilah yang sangat banyak sebagian kaum muslimin terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadar itu merupakan perbuatan asyirku billah. Sekarang ini, seandainya orang-orang yang mereka datang kepada kuburan para wali, yang mereka anggap wali dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingatkan kepada mereka tentang perbuatan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan merupakan, atau langsung kita ingatkan ini perbuatan syirik, dia akan bantah keras. Bantahan yang pertama, bahwasanya yang dia minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kepada ahlul kubur. Adapun dia datang ke kuburan ini karena orang inilah orang memiliki kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa orang berlepotan dengan dosa dan kemaksiatan, kesalahan, sehingga dia orang yang kotor. Maka dia datang melalui kuburannya orang-orang saleh ini, berharap mudah-mudahan akan mengangkat hajat-hajat dia kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia kiaskan ketika seorang mau menghadap pemimpin besar, maka dia melalui orang-orang dekatnya para pemimpin tersebut sehingga bisa diantarkan untuk sampai kepada apa yang dia tuju. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang banyak terjadi. Seandainya ini yang mereka lakukan ke kuburan itu sesungguhnya persis sama dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang dikatakan Allah tentang perbuatan orang musyrikin yang mereka dikatakan kafir musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di antaranya, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali sesembahan mereka, yang mereka yakini tentang penyembahan mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami melakukan berbagai macam ibadahan kepada orang-orang ini, kepada wali-wali ini, kepada orang suci ini, kecuali sekedar untuk mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka tidak menjadikan arwah-arwah orang suci ini sebagai puncak tujuan. Puncak tujuan mereka Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ini sebagai perantara yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lainnya Allah katakan, walladzina ya'buduna min dunillahi, dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang mereka yakini tidak mendatangkan, tidak menolak madarat dan tidak mendatangkan manfaat. Mereka ini apa yang mereka yakini? Yaqulun, mereka mengatakan, haula syufa'auna indallah. Haula syufa'auna indallah. Mereka-mereka ini, yang kami datangi ini, yang kami minta-mintai ini, adalah para pembela, para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datangi, mereka minta, mereka bertawakal kepadanya, itu karena mereka yakini yang dia datang itu adalah menjadi syufa'a yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini kondisi musyrikin pada zaman Nabi seperti itu. Mereka sembah para sembahan itu dengan keyakinan sekedar mengantarkan untuk dekat kepada Allah. Dan mereka sembah para sembahan itu dengan keyakinan mereka lah yang akan memberikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat perbuatan mereka ini,
Kalau kita bandingkan perbuatan musyrikin dengan perbuatan sebagian kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan para wali, kemudian mereka mengajukan berbagai macam permintaan, hatinya mereka tawakalkan, mereka sandarkan kepada para wali, maka sungguh ini merupakan perbuatan yang persis sama dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Maka syirik doa merupakan syirkun akbar yang betul-betul sangat diperingatkan dan paling banyak terjatuh umat ini ke dalam perbuatan syirik jenis ini. Yang kedua di antaranya para ulama mengatakan di sana ada ini syirkun niyah, syirik dalam hal niat, di mana mereka menjadikan niatnya, tujuannya, keinginannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang mereka menjadikan dunia sebagai ansih niat mereka dalam melakukan amaliyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang mereka menginginkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan sempurnakan ini niat mereka untuk mendapatkan dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, seandainya hidup mereka niatnya dunia semata-mata, ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka semata-mata. Demikian pula di antara syirkun akbar adalah syirik dalam masalah yaitu syirkul mahabbah, syirik kecintaan, di mana dia mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah atau bahkan lebih daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal dia kecintaan. Sehingga pembelaan dia, kecintaan dia, pengagungan dia kepada sesembahan selain Allah SWT sebagaimana yang mereka lakukan kepada Allah atau bahkan lebih tinggi. Wa minan nas may yatahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai andadan, tandingan-tandingan. Mereka dalam mencintai andad ini sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin sangat amat cintanya kepada Allah, lebih besar kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan musyrikin kepada Allah atau kecintaan musyrikin kepada andad mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana pula ada syirkut ta'ah, ada syirik dalam hal ketaatan, di mana seharusnya ketaatan mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kepada selain Allah adalah muqayyad, yaitu ketaatan yang bersyarat. Apabila ketaatannya itu mencocoki dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga Allah perintahkan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taat pada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketika Allah memerintahkan taat pada ulil amri, ini tanpa ati'u, yang para ulama menerangkan ini ketaatan yang muqayyad. Artinya ketaatan pada ulil amri bersyarat seandainya mencocoki dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah pun katakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Sehingga ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasulullah SAW mutlak, dan ketaatan kepada selainnya adalah muqayyad. Akan tapi ada orang-orang yang mereka meletakkan ketaatan mutlak kepada makhluk, seperti diantaranya perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menghalalkan, mengikuti pendeta mereka dan ulama mereka dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa Allah halalkan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para ahbar, para cendekiawan mereka, wa ruhban, dan para pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam hal
apa mereka dianggap telah menjadikan ahbar dan ruhban menjadi sembahan selain Allah dalam hal menghalalkan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita di perbuatan kesyirikan. Insyaallah nanti satu saat kita menerangkan secara khusus tentang asyirku billah. Akan tapi inilah di antara penjelasan global tentang hendaknya setiap kita memiliki kehati-hatian dari terjerumus dalam perbuatan asyirku billah, asyirku fi ibadatillah, karena ini merupakan bagian pembatal keislaman yang harus betul-betul kita hindari. Dan barang siapa yang dia merasa dirinya takut terjatuh dalam perbuatan syirik, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah mempelajari dan mengetahui benar hakikat perbuatan syirik, sehingga jangan sampai dia tidak memahaminya, kemudian dia terjerumus dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau itu merupakan perbuatan asyirku billah, sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar ini kaum muslimin. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari terjerumus dalam perbuatan yang akan merusak agama kita, apalagi akan membatalkan total agama kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, dan menjadikan kita terjaga dengan nikmat iman dan istiqamah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.